Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Serdos. Perkenalkan, saya Kamarudin, NIDN 0905099102, merupakan dosen pada program studi Fisika, jurusan Fisika Fakultas Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Kebumian, Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran untuk mata kuliah Fisika Komputasi. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan mengikuti Smart Cerdos tahun 2024. Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya bawakan, yaitu mata kuliah Fisika Komputasi yang menerapkan prinsip DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment, di mana pada delivery sebagai seorang pendidik atau dosen akan menyampaikan materi pembelajaran yang akan diikuti dengan adanya interaksi berupa diskusi, kemudian dilanjutkan dengan proses asesmen berupa tugas dan kuis. Adapun identitas mata kuliah yang dibawakan yaitu mata kuliah Fisika Komputasi dengan kode mata kuliah 3632540, dapat diprogram pada semester 5 dengan bobot 2 SKS yang memiliki mata kuliah prasyarat, mata kuliah algoritma dan pemrograman dan analisis numerik. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang mengkaji teknik penyelesaian persoalan fisika secara numerik menggunakan pemrograman. Dan dalam hal ini secara khusus menggunakan pemrograman MATLAB. Nah, topik-topik yang dibahas pada mata kuliah ini yaitu ruang lingkup fisika komputasi, metode numerik, sistem fisis dalam kajian fisika klasik dan fisika modern, dasar-dasar program komputasi, khususnya untuk bahasa pemrograman MATLAB, dan penerapan pemrograman MATLAB dalam topik-topik fisika. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan pada mata kuliah ini diturunkan dari capaian pembelajaran lulusan yang mengandung 4 aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari 5 poin, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengkomunikasikan ruang lingkup fisika komputasi. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan sistem fisis. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan sistem komputasi dalam menyelesaikan permasalahan sistem fisis sederhana. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis sistem fisis dengan mengaplikasikan program komputasi menggunakan aplikasi MATLAB. Dan yang kelima, mahasiswa mampu merancang program komputasi sederhana menggunakan aplikasi MATLAB. Untuk materi pembelajaran yang disampaikan pada mata kuliah ini terdiri dari 6 bahan kajian. Yang pertama yaitu pengantar fisika komputasi yang melingkupi ruang lingkup fisika komputasi. Kemudian bahan kajian yang kedua yaitu metode numerik. Yang bahan kajian yang ketiga model matematis sistem fisis. Bahan kajian 4 bahasa pemrograman. Bahan kajian 5 MATLAB. Dan bahan kajian 6 komputasi fisika dengan menggunakan MATLAB. Keenam, bahan kajian tersebut terdistribusi dalam 16 sub CPMK yang dibebankan pada setiap tahapan pembelajaran. Untuk metode pembelajaran yang digunakan yaitu dengan direct learning atau kuliah dengan memberikan ceramah yang disampaikan melalui slide materi pembelajaran. Kemudian dibentuk kelompok-kelompok kecil untuk menerapkan metode cooperative learning, dan metode discovery learning digunakan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa melalui tugas yang nantinya akan digunakan untuk project based learning.
Adapun bentuk perkuliahan yang digunakan yaitu dengan tatap muka dan pembelajaran melalui learning management system atau media pembelajaran berbasis website yang disusun atau dikembangkan sendiri oleh dosen pengampu. Tugas dan kuis akan dilaporkan melalui media tersebut, begitupun dengan monitoring proyek yang akan ditugaskan kepada mahasiswa. Sistem dan bobot penilaian pada mata kuliah fisika komputasi ini yaitu tugas, kuis, UTS, UAS, dan proyek. Masing-masing dengan bobot tugas 10%, kuis 10%, UTS 25%, UAS 25%, dan proyek 30%. Dengan catatan bahwa syarat kehadiran mahasiswa minimal 80%. Baiklah sahabat Cerdos, berikut adalah cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Selamat siang. Baik, kita mulai perkuliahan kita hari ini. Tapi sebelum itu, boleh saya lihat data hari ini? Oke, baik, sebelum kita mulai perkuliahan, seperti biasa kita awali dengan doa. Mari teman-teman Anda, sebelum kita mulai kuliah, kita berdoa dan saya akan berdoa menurut saya. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menuntun perjalanan kami yang bisa dikatakan. Lanjutkan. Sehat semuanya hari ini? Sehat. Sehat ya. Sudah makan siang? Sudah. Jadi semangat ya untuk kuliah fisika komputasi. Oke, tujuan pembelajaran pada pertemuan ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup fisika komputasi. Nah, sebelum kita mampu menjelaskan ruang lingkup fisika komputasi, kita perlu review dulu, ya. Karena mata kuliah ini salah satu prasyaratnya adalah mahasiswa harus lulus mata kuliah algoritma dan pemrograman dan mata kuliah analisis numerik. Ya, di sini sudah program kan ya? Sudah lulus? Sudah. Oke. Fisika komputasi itu adalah salah satu cabang di bidang ilmu fisika yang menggabungkan komputasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan fisika. Kenapa butuh lulus mata kuliah algoritma dan pemrograman terlebih dahulu? Karena untuk memahami dan mengetahui kajian tentang fisika komputasi itu kalian perlu tahu yang namanya pemrograman, ya, seperti itu. Paling tidak mampu mengoperasikan komputer dan mengetahui salah satu program yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan fisika. Kemudian kenapa numerik? Nah, metode penyelesaian yang digunakan di fisika komputasi itu melibatkan metode numerik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan tentu kenapa kalian program atau fisika komputasi di semester 5 ini jadi pertanyaan, kenapa perlu belajar fisika komputasi? Ya, di gambar bisa kalian lihat ada pencitraan atau pola suatu sampel atau material yang baru bisa kita lihat atau bisa kita amati, ya, dengan bantuan fisika komputasi. Kemudian berkembang banyak software dan perangkat sekarang itu karena ilmu dari fisika komputasi. Dan tentu dengan bantuan fisika komputasi kita dapat memodelkan, memvisualisasikan, dan menggambarkan fenomena-fenomena fisik di kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu salah satu kenapa fisika komputasi itu berkembang sampai saat ini. Oke, kita lanjut ke definisi. Tentu untuk memahami sejauh mana luas mana ruang lingkup fisika komputasi itu, kita pahami dulu dari definisinya. Jadi fisika komputasi adalah bidang ilmu yang menggabungkan prinsip fisika dengan metode komputasi dan teknologi informasi untuk memahami, menganalisis, mensimulasikan fenomena fisika yang kompleks. Ya. Di layar
tiga bidang, ya. Ada fisika, ada computer science, ada matematika. Nah, untuk computer science ini itu tadi mata kuliah algoritma pemrograman. Pendekatan untuk memahami bagaimana computer science itu kita awali dengan algoritma pemrograman. Sementara matematika penting di sini adalah bagaimana merumuskan secara matematis persoalan-persoalan fisika. Ya, karena kan di perkuliahan fisika dasar atau perkuliahan elektronika ada banyak permasalahan atau rumus-rumus, ya, konsep fisika yang dirumuskan secara matematis. Nah, itu ketika digabungkan dibuat dalam suatu cabang lagi namanya fisika komputasi, kemudian diaplikasikan di bidang fisika, disebutlah fisika komputasi. Jadi contoh misalkan dalam satu dimensi kita bisa menghitungnya, ya, masing-masing dengan fisika komputasi dengan merumuskan S V kali T, S sama dengan V kali T ini dalam suatu pemrograman. Jadi bisa dihitung dan bisa kita polakan. Itulah salah satu pengaplikasian fisika. Nah, itu contoh sederhananya. Contoh yang lebih kompleks, lebih rumit, bagaimana meramalkan cuaca misalkan. Pengaplikasian fisika komputasi, ya. Kemudian bagaimana fisika komputasi itu berkembang dan sekarang banyak dikaji oleh peneliti-peneliti. Ternyata diawali pada abad ke-20. Nah, awal perkembangannya fisika komputasi itu tentu dengan pertama kali adanya komputer. Namanya juga komputasi, ya, dari kata komputer atau computing, ya. Kemudian di komputer ini, muncul sistem komputer ini kemudian dikembangkan kembali di perang dunia kedua. Kemudian di dekade 1950 sampai 1960-an komputer mulai digunakan dalam bidang ilmu fisika. Jadi yang komputer science tadi, ilmu komputer science tadi itu baru berkembang, baru dimasukkan di bidang fisika komputasi itu di dekade sekitar 1960-an. Di tahun 2000-an, ya, perkembangan perangkat keras dan perkembangan komputer memungkinkan simulasi yang lebih canggih dan realistis. Jadi, misalkan simulasi suatu gelombang, ya tentu saya harus berkomunikasi dengan komputer. Bagaimana proses saya dengan komputer dengan bahasa pemrograman? Apa yang akan dibaca oleh komputer? Yaitulah numerical mathematics atau metode numerik. Yang bisa dibaca adalah angka-angka. Kemudian dari situ fisika kita mampu mengenal dan memahami konsep fisika itu berdasarkan teori. Sebagai contoh misalkan bagaimana kita bisa menentukan atau mengetahui kedalaman suatu sumur misalkan, atau ketinggian suatu benda, atau jarak terjauh suatu benda yang ditembakkan dengan sudut tertentu. Nah, belajar gerak peluru, ya, seperti itu. Nah, gimana kita bisa memodelkan itu? Kita punya persamaannya dan kita uji cobakan. Ya, kita uji cobakan misalkan tadi menjatuhkan suatu benda, berapa ketinggiannya, berapa percepatan gerak tersebut. Nah, itu bisa kita modelkan di fisika komputasi. Jadi ada 3 yang bisa kita kembangkan, yaitu pemodelan, simulasi, dan visualisasi. Ya, pemodelan itu bagaimana kita memprediksi, ya, mensimulasikan itu, menampilkan kembali yang sesuai dengan eksperimen, ya. Kemudian visualisasikan itu kita ingin melihat bagaimana polanya. Nah, komputer semakin kuat dan bisa membuat simulasi yang lebih besar dan lebih akurat dalam skala besar. Saya gunakan fisika komputasi ini, aplikasikan salah satunya di penelitian saya di waktu kuliah S2 untuk memodelkan dan mensimulasikan bagaimana material itu terbentuk menghasilkan suatu partikel. Jadi
salah satu keunggulan uji komputasi ini, sebelum kita menguji cobakan, kita bisa mensimulasikannya, ya, seperti itu. Kemudian di tahun 2010 hingga seterusnya, perkembangan teknologi komputasi termasuk komputasi awal dan teknologi grafis telah membuka peluang baru dalam fisika komputasi dan penerapannya berbagai disiplin saat ini, seperti fisika partikel, astrofisika, nanoteknologi, dan banyak lagi. Termasuk website atau media pembelajaran yang saya kembangkan seperti yang saya tampilkan tadi itu adalah bagian dari perkembangan komputasi, juga dari kajian fisika komputasi. Nah, ini adalah gambaran ruang lingkup fisika komputasi. Fisika komputasi sangat luas, mencakup berbagai aspek fisika yang dimodelkan, disimulasikan, atau dianalisis menggunakan metode komputasional. Jadi perannya fisika komputasi di sini, ya, kita punya metode matematis, ya, atau numerical mathematics berbentuk algoritma dan perkiraan kesalahan. Oke, kita masuk ke ruang lingkup fisika komputasi. Nah, jadi fisika komputasi ini sangat luas. Ruang lingkup fisika komputasi sangat luas dan mencakup berbagai aspek fisika yang dapat dimodelkan, disimulasikan, atau dianalisis menggunakan metode komputasional. Ya, Anda bisa lihat bagian ini, ya. Bagian ini menggambarkan bahwa bagaimana fisika komputasi itu mengkombinasikan teori fisika dengan eksperimen fisika. Jadi tentu kita memahami fisika itu bukan cuma dari teorinya, tapi dengan eksperimennya atau percobaan. Saya bisa mengatakan bahwa benda jatuh itu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Kemudian saya uji cobakan dengan eksperimen fisika, ya, seperti itu. Kemudian dengan bantuan numerical mathematics atau metode numerik dan pemrograman, bahasa pemrograman, kita dapat memodelkan, mensimulasikan, dan memvisualisasikan. Fisika komputasi adalah bidang yang menggabungkan fisika dan ilmu komputer untuk memahami, memecahkan masalah fisika dengan menggunakan metode komputasional untuk mensimulasikan fenomena fisis, menganalisis data eksperimen, mengembangkan model matematika yang kompleks, dan menjalankan simulasi numerik. Ya, sampai sini ada yang boleh ditanyakan? Oke, baik. Nah, saya akan bentuk kendali menjadi kelompok kecil, ya. 4 orang, masing-masing 4 orang, ya. 4 sampai 5 orang. Kemudian kalian di kelompok itu mendiskusikan kira-kira topik apa, ya, dalam fisika yang bisa kita komputasikan atau kita modelkan, kita simulasikan, atau kita visualisasikan, ya. Silakan berdiskusi, kemudian nanti disampaikan di depan, ya, seperti itu. Oke, silakan dibagi kelompok. Yang ini satu kelompok, sebelah sini satu kelompok. Nanti silakan berdiskusi topik apa yang akan kalian kaji ke depan di salah satu semester pertemuan mata kuliah komputasi ini, dan akan dijadikan sebagai tugas proyek. Jadi apa yang menjadi topik kalian untuk tugas proyeknya? Gerak parabola. Gerak parabola. Bagaimana gambarannya? Jadi kita akan menentukan kecepatan awalnya dulu, terus dilihat juga sudut elevasinya sehingga kita bisa lihat pengaruh pada jarak terjauh yang ditempuh oleh parabola. Jadi mau mensimulasikan gerak parabola, pakai pemrograman apa? MATLAB. Aplikasi MATLAB dengan Oke, mantap. Kelompok ini apa idenya? Pendulum, ya. Nah, bagaimana? Kamu mau apakan itu pendulum? Lihat dari teknologi oscillasi panjang tali. Panjang tali. Oke. Dengan menggunakan program MATLAB. Oke. Sudah ada gambaran? Sudah MATLAB? Oke. Oke. Jadi kalian silakan cari
berkaitan dengan topik yang kalian rencanakan. Kemudian nanti dibuatkan yang di meja pembelajaran itu saya sudah siapkan format atau template untuk tugas proyeknya, ya. Nanti bisa cek di sana. Kemudian nanti penugasannya akan dibantu di website. Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan tentang tugas proyek yang akan dikembangkan ke depan? Ya, silakan. Untuk jurnal yang akan digunakan ini maksimal berapa? Ya, kalau bisa jurnal yang digunakan itu sebanyak-banyaknya, ya. Lebih banyak lebih bagus, ya, seperti itu. Dan bisa dari jurnal internasional maupun jurnal nasional. Kalau jumlah minimumnya minimal 15 jurnal, ya, seperti itu. Atau minimal 15 referensi. Ada lagi yang bertanyakan? Oke, silakan. Gimana? Maksudnya jadi untuk batas tahun dan referensi itu beberapa tahun terakhir. Ya, jadi nilai kehormatan atau ide suatu tulisan ilmiah itu ditentukan dari seberapa mutakhir referensi itu kita gunakan. Yang biasanya dalam ilmu saintek itu 5 tahun atau 10 tahun terakhir. Ya, jadi silakan nanti cari yang terbaru, ya, referensi. Oke, jadi untuk tugas dan asesmennya itu silakan nanti dikunjungi website media pembelajarannya, ya, termasuk RPS itu ada di website dan selesai materi, ya. Tugas yang sudah saya berikan berupa perencanaan dan perancangan proyek, silakan nanti kunjungi website media pembelajaran yang telah disusun, nanti akan dimonitoring di sana, diupload dan dimonitoring di sana. Untuk hal-hal yang ingin didiskusikan kembali bisa melalui grup WhatsApp atau berkomentar di website. Sebelum kita akhiri perkuliahan kita hari ini, karena kita awali dengan doa, nah kita akhiri juga dengan doa. Silakan Deris, boleh memimpin doa. Jadi sebelum kita menghadiri perkuliahan, mari sebelum doa kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga perkuliahan kami bisa dapat berjalan lancar sesuai dengan seperti kehendak Tuhan. Sertai kehidupan kami selanjutnya, Bapa, kiranya hanya mau jadi sesuai dengan seperti kehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Kemudian tentang sebuah quotes dari John Robbins, do not limit your challenge, but challenge your limits. Each day we must strive for constant and never ending improvement. Jadi jangan pernah batasi tantanganmu, tetapi tantang keterbatasan itu. Ya, dan setiap hari mesti konsisten. Demikian aplaus untuk kita semua. Sekian, selamat siang, selamat beraktivitas. Oke, baik, sampai ketemu minggu depan, ya. Oke, sahabat Serlos, itulah tadi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT beserta cuplikan video pembelajaran yang saya bawakan pada mata kuliah Fisika Komputasi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video yang telah saya buat ini. Salam Serdos. Oke, sahabat Serdos.